Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Kamis 30 Januari 2025. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan pada bacaan Ekaristi pagi ini. Bacaan pertama, surat kepada orang Ibrani bab 10, ayat 19 sampai 25, mengajak kita berpegang teguh pada harapan yang dibawa oleh Sang Imam Agung. Dan hendaklah kita saling memperhatikan dan saling mendorong di dalam cinta kasih. Harapannya semua orang akan mendapatkan keselamatan yang datang dari Yesus Kristus. Kita diajak tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadat umat. Dan kita tetap giat melakukan pekerjaan-pekerjaan baik menjelang hari Tuhan yang mendekat. Injil dari Injil Markus bab 4 ayat 21 sampai 25 berbicara dua hal. Yang pertama, orang memasang pelita bukan diletakkan di bawah gantang atau tempat tidur, melainkan di atas kaki dian, supaya semuanya menjadi terang. Yang tersembunyi akan dinyatakan, dan rahasia akan terungkap. Lalu yang kedua, menegaskan ukuran yang kita pakai untuk mengukur kepada orang lain akan dikenakan juga kepada kita. Barang siapa yang mempunyai akan ditambah lagi, dan barang siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, bacaan dari surat Ibrani hari-hari ini mengajak kita dan menasehati agar hidup baik di hadapan Allah. Kita diajak hari ini untuk berpegang teguh pada harapan yang dibawa oleh Yesus Kristus. Dan kita diajak untuk saling memperhatikan dan saling mendorong di dalam cinta kasih. Hendaknya seorang akan yang lain saling membawakan diri menuju kepada keselamatan yang dibawa oleh Yesus, Sang Sumber Harapan. Saling memperhatikan, saling mendorong dalam cinta kasih, agar akhirnya semua orang tanpa kecuali mendapatkan keselamatan. Bagaimana caranya? Yakni menyadari bahwa pelita kita, sinar kita, terang kita harus berfungsi dengan baik. Kita letakkan di atas gantang agar pelita itu menerangi semua orang, sehingga mereka tetap mempunyai pengharapan
dan tidak jatuh dalam kegelapan. Dengan demikian, kita tetap mempunyai pengharapan yang kuat akan keselamatan dan hidup kita menjadi pelita bagi orang lain yang ada dalam kegelapan. Maka hendaknya hidup, karya dan tindakan kita menjadi pelita bagi dunia, bagi orang-orang yang kita jumpai dan hidup bersama kita. Tugas kita adalah membawa orang menuju sumber cinta kasih. Pelita-pelita itu harus kita wujud nyatakan di dalam hidup yang konkret. Jangan sampai pelita kita tidak berguna dan sia-sia. Talenta-talenta kita dapat kita gunakan sebagai pelita dengan mendorong orang, mengajak orang untuk ambil bagian di dalam pertemuan-pertemuan suci. Mendorong anggota keluarga kita untuk ke Ekaristi, ke pertemuan lingkungan. Mendorong teman-teman lingkungan untuk hadir dalam pertemuan lingkungan dan Ekaristi. Ambil bagian dalam kegiatan menggereja. Itulah cara kita menjadi pelita bagi orang lain. Bisa jadi orang tidak melihat karena gelap, maka terang kita harus bercahaya di antara mereka. Semoga kita mampu menjadi terang dan pelita bagi orang lain. Dan dengan demikian kita saling menaruh cinta kasih. Kalau setiap orang berpikir, aku menjadi pelita bagi orang lain, maka dunia akan terang dan tidak ada orang yang berjalan dalam kegelapan yang menuju kepada kematian. Maka mari kita lakukan tindakan-tindakan terang yang menuntun orang menuju kepada Sang Terang Sejati, yakni Yesus Kristus, Tuhan kita. Sekali lagi kita bertanya, apakah hidupku, karyaku, tindakanku benar-benar menjadi pelita bagi sesama, sehingga membuat sesama juga melihat terang menuju kepada keselamatan. Mari kita wujud nyatakan terang itu dalam hidup dan karya kita setiap hari, agar akhirnya kegelapan dunia sirna karena semakin banyak pelita yang menyala di tengah-tengah dunia. Namun saya ingatkan, tidak mudah untuk tetap menyalakan pelita. Tapi tidak berarti bukan tidak mungkin, tetap mungkin untuk menjadi pelita bagi sesama. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena sabda-Mu menyadarkan kami bahwa pelita kami harus bercahaya untuk membawa orang menyingkirkan kegelapan dan menuntun orang sampai kepada Sang Terang Sejati. Maka kuatkan kami, bantu kami untuk terus menyalakan pelita itu dan jangan sampai padam. Biarlah akhirnya
semua orang sampai kepada Sang Terang sejati. Kuatkanlah iman kami yang kadang redup, hampir padam. Bangkitkan bila jatuh, dorong bila mandek, sehingga kami tetap memiliki iman yang kuat dan pelita yang bernyala-nyala. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang telah meninggal Engkau terima dalam pangkuan-Mu, dan yang punya kesulitan ekonomi Engkau bantu usahanya, agar akhirnya meskipun menghadapi tantangan dan kesulitan, pelita mereka tetap bernyala dan tetap merasakan cinta kasih-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, tetap saya dorong, saya ingatkan untuk terus memiliki dan melakukan pola hidup sehat, agar kita terhindar dari segala penyakit, mara bahaya yang mengancam kita. Bila kita sehat, keluarga sehat, sama juga sehat. Terima kasih untuk semua peran panjenengan dalam mencoba ambil bagian dalam karya gereja lewat cara masing-masing dan talenta masing-masing, lewat doa-doa, lewat pemberian diri, waktu, tenaga dan karya, dan juga pemberian dana yang sangat berguna untuk kemajuan gereja dan gereja menjadi terang bagi dunia. Saya masih mengundang umat untuk mendukung program-program garapan, program pelayanan di paroki kita dengan ambil bagian dalam pelayanan itu di lingkungan, di wilayah maupun di paroki. Semoga dengan kerjasama kita semakin Katolik, iman yang kuat, dan semakin apostolik, gerakan sosial diperkembangkan. Kita dukung program-program itu, agar akhirnya gereja kita semakin menampakkan gereja yang Katolik dan apostolik. Semoga kita benar-benar menjadi pelita bagi sesama. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.